Ling. Iya, baik. Ling. Ya. Iku lho Ling cemot lho Ling. Cemot iku lho ana babi golenge lho sian. Wis golang-goling pisan. Wis goling-goling. Rame ya sana ya? Hah? Rame. Rame, Roy. Mulai rame. Boleh masuk, Roy. Iya. Inap di Ling. Ini Dorinis, Uluwatu. Oh, Uluwatu. Kali kemarin Duk Pulmen, ini Dorinis bisa pindah lagi. Terus kapan pindah Bali? Ini secepatnya. Halo. Lah, ya internet. Nunggu tanda tangannya kali ini lho, pindah. Ganti ketiga. Pokoknya Ivan nggak balik Surabaya, aku pindah Bali wis. Oh, ngono ngancem ya. Satunya wis. Enak di Bali toh. Enak Bali kok. Loh, temenan loh Van, bulan 5 aku pindah loh Van. Hah? Bulan Oh, iya? 5 aku pindah loh. Pindah Oh, Bali, jadi pokoknya Ivan nggak balik Surabaya, aku pindah Bali. Wis kita bancaan di Bali ya. Mau enak ya di Bali ya. Enak ya, jadi Kak Budal maneng. Iya. Rame wisan, muake bule wisan. Oke, boleh Ling. Murah Ling. Hotelnya Bagini. murah. Kau nggone ngarepe iku lho, Kute, Pantai Kute. Ya. Nggone ngarepe hotel Istana Rama. Iku sego bigul iku murah mek 6.000 Ling. Masa ono? Biar apa namanya Bu? Ono lho wong aku sik tasik tuku kok aku sarapan nang kono. Oh, iku lho. Terus nang ngone Pantai Kute iku. Nasi jinggoy. Nasi campur Nasi ngono. kucing, kecinggo. Nasi campur. Ya, nasi kucing. Oh, nasi kucing. terus sate babi ku kan lho. Ya nasi kucing, tapi enak pol Bu, babi tok isine kriuk. Terus mari ngono sate ku kan lho. 10 biji ku 20.000 mekan. Sate lilit. Sate lilit itu Bu Yeti. Nek sore mulai sore ku buka di ngarepe Pantai Kute. Ku jentrek ngono. 20.000 sak porsi cumaan. Iya. Oh sayang. 10 biji. Sini mungkin babi murah, sing larang malah daging sapi. Iya. Iya. Ya, sama ikut nih. Kesana cari Sama bakso ikut lepas. sapi susah. Iya. Kenapa? Bukan. Ini yang sebelahnya lagi. Andri. Ya. Andri. Berarti nanti bulan Mei kita Yakobus kunjungan ke Bali aja, Andri. Ayo aku ke Bali. Kok Mei? Juli ulang tahun. Dari mau nonton asik anaknya dari Kobuser. Oh, temenan Taiwan, disetujui Taiwan. Mau Atau ini ibu-ibu ini. Itu ada Pak Wakil ada. Pak Wakilnya senyum-senyum. Pak Roy. Ke Bali senyum-senyum dia. Iki Gus sekarang ini tanda tangan Taiwan. Ada Pak Gus Nadi, Pak Ketut. Oke. Iya itu loh, apa pesta nama itu di acara no. Ya, pesan nama ke Bali aja, Andri. ya orang Sekali. Dharma wisata. ya, menunjukkan negatif itu. Kalau bagi papa kurang bagus ya. Pernah itu ke Bali ini Pak bis itu. Sing juri. Apa hotel ono sekali. Buat kata jadi kita ono sekali. Kapan tahun biru ini? Bali makanannya gak mahal kok Ivan. Iya, Bali. Saya pernah di Bali, hidup di Bali, besar di Bali. Oh, Enggak. tak terlalu. Sebenarnya samping-samping ini Pak. Kok? Wah, regensi aman, Wah. Wah, aman ono Andri yo. Kan disemproti aman. Sopo wani ambek Andri? Barusan semprot tahu ya. Iwolak semaput. DB. Kemarin ya, semprotannya kemarin. Iya, semprotan demam berdarah.
Ada Irsan. Surabaya musim ya DB. Enggak sih. Mulai kayaknya. Cuma ya nggak tahu ya. Ada. Anaknya koncoku kena. Oh. Iya ya. Ada Irsan loh. Arek. Endi arek? ART. Pak RT. Frater sore malam Frater. Malam, Frater Mika. Frater masih singitan. Nah, terus malu-malu. Internet lagi jelek. Iya. Susah masuk aku juga tadi susah masuk. Bulan Mei berarti bisa ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa Rosario bisa offline aja Ki ya. Ya Andre ya. Boleh, Ivan. Bisa di Ayo, minggu bisa palmane kok online semua. apa Pak? Minggu Maksudnya? palmane lho kok online kabeh ya. Enggak bisa offline. Maksudnya di gereja. Iya. Oh, di gereja online. Enggak. Aku bisa yo. Daftar palem banyak Oh, Bisa yo. offline. ya padahal dibuka loh gereja offline Iya, ya. Makanya. mumpung ini loh. Enggak, itu lho kok kabeh daftar jaluk palma kabeh. Iya. Saya jalur palma kabeh online. Jari ini pengen nang gereja. Iya, gereja dibuka online. Ngaku dosa ada jadwal ya belum Pak Roy? Iya. Marinus. Tanggal 4. Manual. 456 ya? Iya. Oh, berarti seluruh Indonesia sama. Jakarta juga podo 456 April. Seminggu sebelum ya. Manual langsung. Ya, biasa ya sebelum Minggu Palem. Betul. Van, matamu gimana, Van? Wah, Tembus kinclong pandang. Bu Yeti. Hah? Kinclong putih bersih ketok kabeh tembus. Terang ya? Oh, Kok wis tembus. Tembus dicopot pandang. Biasanya Tembus pakai pandang kacamata aku. hitam ya. Hah? Pakai kacamata sing coklat atau hitam. Kok Enggak, itu enggak. pergane wis dicopot ya? Loh, Iya, memang enggak diperban. Enggak diperban Bu Yeti. Oh, enggak diperban cuma Tolong. Enggak, Kayak cuma kacamata dikasih kaca hitam kaca kayu. kasih penutup ya. mata Tok Bu Yeti. Malam. Kaca kayak itu ya. Gini loh, Iya, iya, kayak mata gini loh. Ini kan cuma Malam, di Bu Indah. Kena piro saiki, Van? loh, aku BPJS kok. Saya pakai BPJS Bu Yeti. Oh, pakai BPJS. Sing kiri. Iya. Oh, Sing kiri bagus ya, coklat hasilnya ya. Aku ya mau rencananya. Ya tapi Apaan? Kan tarak ya. ya kuncinya kudu telaten Bu Ojo Yeti. rame-rame. Itu Iya, tuwek, kan. Selamat malam Yo, semuanya. Riwari. Malam. Malam. Malam Bu Feni, malam Bu Indah. Malam Mbak Malam, Pak Ivan. Frater sudah hadir belum ya? Udah. Oh, sudah. Oh sudah. Internetnya elek. Malam, Roy. Malam. Malam Frater. Malam. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Semuanya. Kok timbul tenggelam iki? Malam Bu Eni. Malam semuanya. Ini lagi Malam. Malam, selamat Malam malam. Mbak Gepi. Malam Frater, Gepi. selamat Malam, malam. Gepi. Selamat malam, Kok Frater. internetnya jelek sih? Akhir Selamat bulan ya. malam, Bu Rinda. Malam, Tante Gepi. Ini belum ketemuan wis seru ya. Dan ini wis dibuka ketemuan apa sih seneng ini. Ya bulan 5. Nanti Rosario ketemuan. Malam Bu Rudi. Pengenane ketemu seneng wis. Minggu lalu ketemu tuh seneng. Suwe nggak ketemu. Iya. Ada. Ini Gus di. Oh iya.
Sudah 7:30, mau tunggu atau gimana? Ini Evan? nggak tahu. Frater udah datang. Frater nih, Frater Frater. sudah. bukan Frater ada gangguan nih Udah kayaknya masuk. Oh, internetnya. masih ada gangguan. Oh, ini. Malam Frater. Malam, Frater. Nah, ini. Apa suaranya jelas? Frater. Suara saya jelas? Jelas, Frater. Jelas. Jelas. Frater bikin dak-dikduk lagi hati saya nih Frater. Kira nggak muncul. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya tak apa? Atau dimulai dulu aja nggak apa-apa? Oh ya, Frater mau kemana? Halo? Halo, Frater mau kemana, Frater? Dimulai. Enggak, saya menakno internet sih, tak nyari-nyari jaringan. Oh, Tak ya sambil betulkan nyari. dulu. Betulkan dulu aja, Frater, nanti. Atau mungkin saya matikan kamera dulu aja ya. Jadi nanti. ya lebih baik boleh. begitu Frater, Ya, matikan matikan dulu. kamera aja ya. Malam Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya mendengar salamnya Bapak Ibu, tapi saya masih sibuk menakno ini ya. Makasih banyak. Pak Ivan, support sehat ya Pak Ivan ya. Puji Semoga Tuhan Frater, terima kasih doanya. Pak Ivan buat saya dak-dikduk juga ini. Ya, bentar Pak Ibu. Mari kita mulai. Baik, mari kita mulai. Selamat malam, Bapak Ibu yang Oke, mulai. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji dan syukur kita bisa berkumpul kembali pada APP yang kelima. Pada malam hari ini, APP yang kelima nanti akan dibawakan oleh Frater Mika dan temanya liturgi Ekaristi kedua, yaitu inilah tubuhku, inilah darahku. Baik, kita awali dengan lagu pembuka. Silakan Andri.
Baik, kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasanya saya akan mereview sedikit dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk pertemuan pertama, kita belajar mengenai makna hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana kita sebagai muridnya diwajibkan untuk berkumpul, untuk mengadakan perayaan Ekaristi, dan untuk mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada pertemuan yang kedua, kita masuk ke ritus pembuka, di mana kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi dan mendengarkan sabda Tuhan. Pada pertemuan ketiga, kita masuk liturgi sabda, di mana kita diminta untuk mendengarkan dan menjawab atau berdialog atas sabda Tuhan. Dan pertemuan keempat, kita memasuki liturgi Ekaristi. Tapi untuk liturgi Ekaristinya kita ambil yang bagian awal, yaitu persembahan. Di mana dalam persembahan ini, selain mempersembahkan roti dan anggur, kita diminta untuk mempersembahkan juga rasa syukur, permohonan kita, hasil usaha kita persembahkan bersama-sama dengan roti dan anggur. Dan pada pertemuan kelima malam hari ini, yaitu liturgi Ekaristi, di mana pada malam hari ini, yaitu puncak atau pusat dari liturgi Ekaristi, yaitu di mana di dalamnya ada doa syukur agung. Dan dalam doa syukur agung ini, Tuhan sendiri bertindak sebagai Imam Agung yang memimpin doa syukur atas terlaksananya karya keselamatan Allah secara penuh dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan dalam doa syukur agung ini, Kristus sekaligus sebagai imam dan satu-satunya kurban yang menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, doa syukur agung ini sangat mulia, sangat mendalam artinya bagi kita semua. Dan apakah selama ini kita bisa mengikuti doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi itu sudah kita laksanakan dengan iman, dan kemudian apakah sikap tubuh kita sudah baik dan benar, dan apakah hati dan budi kita sudah terarah pada Kristus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai kurban keselamatan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri untuk mendalami misteri iman yang terkandung dalam liturgi Ekaristi, di mana di dalamnya terdapat doa syukur agung. Kita mohon terang Roh Kudus agar kita semakin mengimani kehadiran Tuhan Yesus yang sekaligus sebagai iman dan kurban yang menyelamatkan. Mari kita doakan doa pembuka. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu selama pertemuan Prapaskah sampai hari ini. Terlebih atas cinta-Mu yang demikian agung bagi kami, yang terwujud secara sempurna dalam pengorbanan Yesus Kristus. Karena cintanya, Dia telah memberikan tubuh dan menumpahkan darahnya demi keselamatan kami. Kami mohon ampun karena sering kurang hormat pada Kristus yang sekaligus sebagai imam dan kurban yang dipersembahkan bagi keselamatan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga kami semakin bersyukur karena diperkenankan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Frater. Silakan Frater. Ya, Bapak Ibu selamat malam. Malam Frater. Selamat malam Frater. Ya, saat ini kita sedang masuk ke dalam misteri doa syukur agung atau liturgi yang bagian kedua ya, kalau saya tidak salah baca. Nah, sebelum itu kita coba mau membaca dokumen Sacrosanctum Concilium
tentang konstitusi liturgi dari Konsili Vatikan kedua, artikel 47. Baik, ini saya bacakan. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan. Penyelamat kita mengadakan korban Ekaristi, tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ia mengabadikan korban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja mempelainya yang terkasih, kenangan wafat dan kebangkitannya, sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Sekarang saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk membaca sekali lagi artikel 47 dari dokumen Sacrosanctum Concilium atau konstitusi liturgi. Coba Bapak Ibu renungkan, endapkan, dan kira-kira manakah kata atau kalimat atau mungkin frasa yang sekiranya menyentuh Bapak Ibu dan barangkali Bapak Ibu memiliki sebuah pengalaman yang istimewa khususnya dengan perayaan Ekaristi. Saya persilahkan untuk membaca sekali lagi dan mengendapkan dokumen ajaran gereja ini. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai membaca ya saya kira. Nah, sekarang kira-kira saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bersharing tentang dokumen yang baru saja kita baca bersama. Dari dokumen yang telah Anda baca, kata, frasa, atau kalimat mana yang menarik bagi Anda? Dibacakan saja ya, nanti ditampilkan oleh Ko Andri. Lalu yang kedua, menurut Anda, apa pesan pokok dari konstitusi liturgi tersebut? Nah, kalau saya boleh menambahkan, itu nanti Bapak Ibu bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman menarik ya, pengalaman-pengalaman istimewa, tidak hanya menarik tapi istimewa, tentang perayaan doa syukur agung ini. Nah, dari yang sudah dibacakan tadi, kira-kira apa kata, frasa atau kalimat yang berkesan dan juga menyentuh hati? Kemudian apa pesan pokok kira-kira yang hendak disampaikan di sini? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berbagi bersama. Mari Bapak Ibu.
Selamat malam semuanya. Malam, Bu Heni, silahkan. Saya mau coba berbagi satu pengalaman yang saya jumpai yang sangat luar biasa dalam 2 minggu terakhir ini. Saya membaca artikel itu tiba-tiba jadi ingin berbagi pengalaman ini. Saya ambil itu yang di bawah, yang dalam perjamuan itu Kristus disambut. Jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Selama ini kita mengalami corona dan boleh dibilang kita gerejanya adalah kita gereja secara online. Dan rasanya sangat nyaman ikut gereja online. Tetapi dalam beberapa minggu ini, saya sangat terusik gitu loh. Saya sangat terusik dengan kata-kata atau doa yang sering kita bacakan, yaitu dalam doa komuni batin. Nah, di dalam doa komuni batin itu, kita sering berdoa. Doa itu seperti, bentar ya, saya ingat dulu. Nah, kita selama ini merasakan bahwa kalau kita gereja online itu sudah nyaman sekali ya Romo, Frater. Nah, ada kata-kata dalam komuni batin itu yang sangat menyentuh hati saya, yaitu Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi. Aku menyintaimu lebih dari segala sesuatu. Nah, ada kata-kata yaitu, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Nah, kata-kata itu tiba-tiba saya diingatkan, apa betul saya sekarang tidak dapat menyambut Tuhan dalam sakramen Ekaristi? Tiba-tiba terlintas dalam bayangan saya, yaitu pengalaman saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saya punya satu pengalaman dengan teman saya. Dia itu setiap kali ulang tahun, dia selalu menyambut tubuh Yesus dalam sakramen Ekaristi. Dan bertepatan pada tanggal tersebut, dia tidak bisa menerima sakramen Ekaristi karena apa bangunnya siang atau apa. Tapi dia sangat rindu untuk dapat menyambut sakramen Ekaristi. Pada pukul 6 malam, dia coba telepon saya. Dia bilang, Heni, kamu tolong bantu saya membuka gereja. Saya bilang, buka gereja untuk apa? Saya mau terima komuni. Loh, tidak ada misa, saya bilang. Kamu bantu saya itu saja. Kamu bantu saya minta kunci gereja, saya mau berdoa. Karena permintaan teman saya sangat mendesak, sangat tetap dia memohon kepada saya akhirnya meminta kepada satpam di gereja untuk mohon dibukakan pintu gereja. Pada saat pintu dibuka, saya bilang sama dia, misa tidak ada, bagaimana kamu bisa menerima tubuh Yesus? Dia bilang, kita berdoa saja. Nah, dalam kami berdoa, hanya selang sekitar 5 menit, tiba-tiba ada suster datang, kami lihat ada suster datang, dia mengambil hosti pada jam tersebut. Dan teman saya langsung datang kepada suster tersebut untuk meminta hosti. Dan susternya memberikannya. Setelah kejadian tersebut, saya sempat bertanya kepada suster itu, suster, dengan dasar apa suster memberikan tubuh Yesus itu kepada teman saya? Susternya menjawab, pada jam kamu berdoa itu, saya diminta datang ke dalam gereja. Ada seseorang yang sangat rindu mau menerima tubuh Yesus. Di situ saya diingatkan bahwa, loh, sekarang kenapa saya sudah nyaman dengan misa online? Padahal sebenarnya sudah bisa offline. Tetapi pada dasarnya saya masih agak sedikit, ya sudahlah nego-nego sama Tuhan deh. Ya udah nggak apa-apa deh Tuhan, yang penting saya kan tetap bisa. Mau online ataupun offline.
Walaupun saya sudah diingatkan dengan kejadian itu, tetapi Tuhan tidak stop sampai di sana. Tepat pada tanggal 28 Maret, teman saya yang berulang tahun 20 tahun yang lalu itu, dia datang ke rumah saya. Dia hadir ke rumah saya dan dia bilang, ayo kita pergi keluar makan. Jam 12 siang kami pergi keluar makan dan di sekitar sini nggak jauh, makan sederhana. Cuma dia bilang kepada saya, Henny, kamu ingat tidak? Kejadian 20 tahun yang lalu. Di situ, frater, saya menangis. Saya sangat diingatkan Tuhan bahwa ternyata perayaan Ekaristi yang kami sambut itu sungguh-sungguh adalah tubuh Yesus. Seseorang yang sangat rindu dengan tubuh Yesus, Tuhan akan berikan dengan cara yang sangat spesial. Jadi, malam ini saya mau berbagi kepada teman-teman dan rekan-rekan semua. Gereja sudah dibuka. Alangkah baiknya kalau kita sambut tubuh Yesus secara offline, karena saya merasakan terima kasih kepada pengurus lingkungan yang mendaftarkan saya di lingkungan, sehingga saya bisa merasakan bagaimana bisa offline itu dan beda sekali rasanya. Jadi doa syukur agung dan komuni yang kita terima itu sungguh-sungguh sangat menguatkan jiwa dan hati saya dalam menjalani perjalanan hidup ini. Persoalan tidak selesai dalam kehidupan kita, tapi hati kita yang dibuat Tuhan untuk menjadi siap dalam menjalani kehidupan ini dalam sakramen Ekaristi. Terima kasih, frater. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Henny. Terima kasih, wah, sungguh pengalaman yang luar biasa ya, Bu Henny dan temannya juga. Dan itu sungguh menguatkan, artinya kerinduan manusia untuk menyambut Ekaristi. Itu seperti kerinduan manusia pertama, Adam pertama, ketika ia harus merindukan, karena kita jatuh dalam dosa ya tentu saja. Dan itulah manusia mengalami keterpisahan dari Allah. Ini akhirnya membuat manusia itu jauh dari Allah. Sehingga rasa kerinduan itu tertanam dalam diri manusia, bahkan sampai saat ini. Kita sudah generasi kesekian gitu ya, dari manusia pertama sampai manusia sekarang. Dan kerinduan itu tetap menjalar di hati kita. Saat ini kita patut bersyukur kepada Allah, khususnya Tuhan Yesus Kristus, karena kuasanya, kita boleh menerima Tuhan sendiri. Kita boleh menerima tubuh dan darahnya sendiri dalam perayaan Ekaristi Kudus. Itulah yang menjawab kerinduan kita. Nah, oleh karena itu akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita, terutama saya dan Anda, itu akhirnya mulai meninggalkan perayaan Ekaristi. Artinya, apakah ini kita benar-benar merindukan Tuhan, atau kita seakan-akan tidak peduli lagi dengan Tuhan, begitu. Oke, mungkin ada 1-2 orang lagi yang mau bersharing tentang kerinduan, tentang perayaan Ekaristi, tentang apapun terkait dengan konstitusi liturgi, juga atau mungkin pengalaman-pengalaman secara mendalam tentang tubuh dan darah Kristus, begitu. Saya persilahkan. Ya, Frater Mika, mungkin saya. Ya, kalau saya di kalimat yang hampir sama dengan Bu Henny, bukan hampir sama ya, dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Nah, ini kalau yang saya rasakan itu terkadang itu setelah Ekaristi, saya lupa kalau saya sudah, jiwa saya ini sudah dipenuhi oleh rahmat Kristus sendiri. Nah, jadi keraguan-raguan, kekhawatiran, itu seharusnya sudah hilang, karena pada saat menerima tubuh dan darah Kristus, Kristus itu sudah hadir menyertai saya. Jadi Kristus itu betul-betul Allah Immanuel yang menyertai saya selalu. Nah, kok saya ragu-ragu? Nah, ini jadi kalau saya melihat kalimat ini, saya merasa tegur. Terjadi setelah Ekaristi itu ya kadang kekhawatiran, ketakutan itu ya muncul lagi dalam benak saya itu. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan, Frater. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andri sudah mengatakan sharingnya. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang lain hendak menyampaikan sharing pengalaman atau mungkin juga kisah-kisah menarik. Nah, misalnya ketika menyambut tubuh Kristus, atau mungkin sharing tentang perayaan Ekaristi, atau mungkin dari itu yang memiliki keterkaitannya dengan perayaan iman kita, dipersilahkan.
Wilda mungkin? Atau Bu, siapa lagi nih? Bu Ida? Enggak Romo. Enggak Frater. Amin, amin, amin. Bu Feni atau siapa ini? Bu Yeti mungkin? Bu Yeti boleh tahu? Belum. Bu Yeti dulu komuni pertama tahun berapa, Bu? Kenapa? Komuni pertama tahun berapa? Atau di bawah? Tahun 84. Oh, tahun 84. Berarti sudah selama itu ya? Selama itu menyambut Iya. tubuh dan darah. Iya. Nggak Tapi ngerti. memang terakhir ini ada kerinduan. Oh, begitu. Saya kira Ada ada ya. kerinduan untuk bisa merayakan Ekaristi online di gereja. Tapi saya dengar juga ada kalau lansia itu nggak boleh hadir dulu sementara. Jadi terpaksa itu masuk Ekaristi online dulu gitu. Dan lagi saya ini kan gaptek ya, Frater ya. Kalau untuk daftar-daftar untuk ke gereja itu saya nggak ngerti caranya. Sebetulnya mestinya saya ada kerinduan untuk Ekaristi di gereja. Kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ada kerinduan memang, tapi ya keadaan belum mengizinkan. Jadi saya dengar katanya lansia masih belum boleh ikut misa online ya. Ayo, siapa yang jawab ini? Saya nggak bisa jawab. Belum boleh ya? Pak Ivan Sudah bisa, Bu Yeti. Sudah boleh, sudah. Tidak ada batasan. Sampai Sudah, umur 90. Sampai umur 90 90. tahun. Oh, enggak, maksudnya itu kalau daftar itu loh, Van, aku yang kesulitan. Oh, nanti itu tak daftar. pandu online. Iya. Pak Roy mungkin bisa bantu Bu Yeti nanti, Pak Roy. Itu atau Andri. Oh. Daftar online gampang kok Bu Yeti. Nanti tak kasih linknya. Ikutin Oh, aja gitu. itu. Gampang, sangat gampang Bu Yeti. Tinggal masukkan K3, terus daftar milih hari apa, udah ketemu. Cuma nanti untuk perayaan-perayaan ini nanti nggak pakai nomor seperti dulu. Iya. Jadi mungkin karena dulu banyak yang daftar nggak datang, jadi sistemnya daftar nanti di tempat sana itu registrasi, jadi langsung bisa kursinya mungkin diarahkan ya. Jadi kalau yang udah daftar tapi datangnya telat atau kemalaman, kesiangan, itu dapatnya yang belakang. Itu. Soalnya kan memang banyak yang daftar, yang pengen daftar, yang pengen hadir, tapi karena kuotanya nggak dapat, nah itu kasihan. Ya, begitu Bu Yeti. Jawab ya. Jadi saya Dibatasi membayangkan berapa apa orang? namanya? Kalau nggak salah 400 ya ada. Ya Marinus cukup banyak kok. Banyak 400. 400 kok. Ini sempat saya tanyakan kepada Romo beberapa hari yang lalu. Itu rencananya 400 kuotanya ya? mungkin ditambah. Ditambah. Ini yang dulu kan satu bangku kan 2 orang. Ya kalau anak-anak muda gitu ya kita ini nggak apa-apa. Ini Iya. rencananya kalau nggak ada halangan dan jadi dilaksanakan, itu satu baris nanti isinya bisa 3 orang. Jadi mungkin kuotanya nanti bertambah itu. Kalau 3 Dan orang ada rencana juga nanti Iya. untuk yang terlambat hadir itu bisa nempati Wisma Marinus sama Aula Maria. Jadi itu nanti mungkin difungsikan juga. Oh iya. Soalnya kan ini hari raya, hari besar. Jadi mungkin untuk mengantisipasi Iya. banyaknya umat yang akan ikut misa offline, jadi mungkin itu nanti aturannya mungkin agak dirubah. Aku sudah sempat tanya Romo panjang lebar waktu acaranya Gus itu tempo hari. Ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan lah. Oh. Supaya ya bisa menjawab kerinduan umat. Iya Pak. Terima kasih infonya. Misa Ekaristi. Iya. Makasih infonya Pak. Ya sama-sama Bu Yeti. Ya Bu Yeti, begitu Bu Yeti. Jadi semoga kerinduannya dapat terpenuhi ketika gitu kan. Oke, barangkali ada satu lagi Bapak Ibu. Amin. Amin Frater. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bersharing satu lagi. Baik, saya Frater. Oh, mari Bu Feni. Ya, kalau saya tertarik dengan kalimat yang sama sih dengan Andri, dengan Bu Heni,
dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikurniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Pada pertemuan APP ini saya juga bersyukur ya, Frater. Karena kenapa? Karena kalau sebelum-sebelumnya saya ikut perayaan Ekaristi ya juga ikut-ikut saja gitu, tapi tidak tahu maksudnya apa sih yang dalam perayaan Ekaristi itu ada maknanya apa. Itu saya juga baru lebih detail, lebih mengerti pada APP tahun ini. Jadi saya dengan adanya APP ini saya juga merasa oh ya berarti memang perayaan Ekaristi ini memang sungguh-sungguh betul harus kita adakan atau setidaknya wajib kita laksanakan tiap minggu. Kemudian kalau pengalaman saya pribadi, kalau sebelum-sebelumnya sih saya memang ada ganjilan gini ya. Entah kenapa kalau memang tidak pergi ke gereja, itu rasanya ada ganjelan ya. Rasanya enggak enak, enggak tahu kenapa. Tapi saya merasa rasanya enggak enak gitu aja. Maksudnya pokoknya kalau bisa kalau sudah pergi ke gereja itu rasanya hati ini bisa plong. Ya cuma itu aja, Frater. Sama Bu, saya juga gitu. Jadi saya masih kecil. Kalau kecil dulu saya tuh sering dimarah-marahi ya. Ayo gereja, ke gereja, ke gereja. Saya kan dulu kan suka kalau hari Minggu kan anak kecil kan suka nonton apa Indosiar, RCTI begitu kan, Doraemon, SpongeBob gitu. Nah tapi saya disuruh sekolah minggu, disuruh apa begitu. Awalnya saya terpaksa. Ya jujur saya merasa terpaksa dulu waktu kecil, waktu TK, waktu SD gitu. Tapi lama-kelamaan sekarang itu kalau tidak mengikuti perayaan Ekaristi, karena Frater apalagi ya, itu rasanya, tapi sejak SMP saya merasakan itu. Saya tidak mengikuti perayaan Ekaristi Sabtu Minggu itu rasanya seperti kehilangan belahan jiwa. Tidak merasakan apa namanya kasih karunia. Ya maksudnya masih ada ganjelannya ada yang kurang gitu ya. Kurang begitu ya. Apalagi kita ini sudah cukup senior, sudah terima komuni kudus sejak lama bertahun-tahun begitu kan. Artinya kerinduan itu tetap ada. Oke Bapak Ibu, saya langsung saja ya karena sudah jam 8:05. Saya pakai papan tulis lagi. Hehe. Ya. Ya. Share-nya mana sekarang? Ini materinya sebenarnya cukup berat. Sebenarnya saya juga kelihatan ya share screen-nya? Belum, Frater. Belum berat. Ini saat ini kita sudah Frater. Nah, sudah. Semoga dia tidak error. Kita sekarang ngomong soal perjamuan Ekaristi. Kita sudah mengatakan kalau perjamuan Ekaristi adalah sebuah perjamuan kudus ya. Dengan Tuhan Allah sendiri. Saya teringat kalau kita ngomong soal perjamuan, salah satu hari raya yang mengingatkan kita tentang perjamuan adalah apa Bapak Ibu? Hari raya tentang perjamuan Ekaristi itu paling kental itu dirayakan pada hari raya apa? Masa nggak bisa jawab? Ya, Kamis Putih ya. Adalah pengenangan perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan. Oke. Bahasa Inggrisnya itu White Thursday, tapi saya nggak. Sebenarnya itu Holy Thursday Bapak Ibu ya. Jadi artinya saya belum tahu bahasa Latinnya, tapi kalau kita lihat dari kata artinya apa? Bahasa Inggrisnya kalau nggak salah itu Holy Thursday. Ada yang menerjemahkan White Thursday, Kamis Putih gitu, tapi saya kira lebih cocok ini. Thursday itu gimana? Thursday. Begini ya, Thursday ya. Saya lupa. Artinya Kamis kudus gitu ya. Bukan hanya sekedar putih, tapi kudus Bapak Ibu. Apa yang kudus dari apa namanya? Dari Kamis ini, dari perjamuan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya karena ini adalah Kamis Putih, yang mana itu adalah nanti kita akan rayakan begitu ya. Biasanya kita semua kompak pakai baju putih-putih gitu kan. Pertama kali dalam gereja Katolik tuh semua umat biasanya pakai pakaian kompak begitu. Padahal kalau saya lihat tetangga di gereja sebelah gitu, kadang-kadang ada yang setiap minggu pakai baju semua seragam putih begitu. Saya lupa gereja mana. Di kota kecil saya itu ada yang begitu. Tetapi gereja Katolik dengan umat yang sedemikian besar, itu memiliki apa? Salah satu tradisi gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak harus. Kalau umat pakai baju putih itu nggak harus begitu. Yang wajib adalah imamnya, kasula warna putih begitu. Tapi ini adalah apa namanya ya salah satu bentuk apa ungkapan iman kita gitu.
untuk merayakan Kamis Putih. Tapi sebenarnya di balik kata putih tadi ada kata holy. Holy artinya kudus. Jadi di sini sebenarnya lebih menekankan pada ini adalah sungguh-sungguh perjamuan kudus Tuhan Allah sendiri. Itu. Saya kira internetnya nyandut-nyandut ya, atau enggak? Enggak, brother. Oh enggak ya? Enggak. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita sudah mengetahui kemarin ada 4 babak begitu ya. Yang pertama itu ada yang paling penting pertama adalah liturgi sabda. Terus ganti warna. Lanjut, yang kedua adalah liturgi ekaristi. Ini yang kita rayakan secara utama dalam seluruh perayaan iman kita. Liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Nah, liturgi sabda tadi kalau salah Pak Antoni sudah menjelaskan, ini adalah kita meresapkan, menimba dan menimba seluruh sabda Allah ya. Sabda Allah, sabda ilahi. Nah, tetapi kalau kita di liturgi ekaristi nanti, kita justru akan membicarakan soal tentang tubuh dan darah Kristus. Artinya apa ya ini? Kristus yang benar-benar hadir dalam diri kita. Nah, secara urutan kita tahu bahwa liturgi ekaristi ini dibuka oleh persembahan begitu ya. Persembahan yang sudah dibahas pertemuan minggu lalu, dan sebenarnya yang diutamakan dalam persembahan adalah roti dan anggur. Yang paling utama adalah roti dan anggur. Roti dan anggur. Mengapa roti dan mengapa anggur begitu kan? Saya rasa belum dijelaskan minggu lalu ya. Roti dan anggur itu kan sebenarnya adalah makanan dan minuman begitu kan. Inilah tubuh. Tapi sebenarnya dari balik makanan dan minuman, karena ini adalah sebuah perjamuan gitu. Kalau kita mengadakan sebuah perjamuan, tidak mungkin kita mengadakan sesuatu yang hanya makanan aja. Nanti bagaimana nanti? Tidak tidak bisa mencairkan, tidak bisa tersedak begitu kan, kalau tanpa ada minumannya. Sebaliknya kalau hanya minuman saja, tampaknya akan menjadi lebih tidak komplit begitu ya. Rasanya belum maksimal. Artinya perjamuan yang maksimal yaitu ada makanan dan ada minuman. Dan ini sungguh-sungguh adalah roti dan anggur begitu. Oleh karena itu disebut sebagai makanan dan minuman. Lalu apa yang kita makan dan apa yang kita minum, Bapak Ibu, pada perayaan Ekaristi ini? Yang kita makan dan kita minum adalah tubuh Kristus sendiri. Artinya tubuh dan darah Kristus yang kita santap tadi benar-benar roti dan anggur yang kita santap tadi benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi di sini semacam ada peralihan dari tubuh dan darah Kristus, dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Karena lewat tabisan. Imam dan uskup ya. Imam dan uskup ya. Uskup adalah imam juga sebenarnya karena dia sudah menerima tabisan imam. Begitu. Karena para imam adalah alter Christi. Jadi Bapak Ibu, mengapa kok gereja Katolik itu kadang-kadang ini ya. Kadang-kadang mengapa kok hanya itu? Mengapa kok hanya imam yang bisa? Artinya begini. Artinya adalah kalau imam memiliki posisi penting karena dia adalah alter Christi. Imam adalah alter Christi. Nah, artinya adalah ketika seorang imam itu suatu perjamuan kudus itu mau dirayakan, yang membutuhkan seorang imam, selalu membutuhkan imam. Tidak bisa perjamuan itu dilakukan tanpa imam. Nah, ini mungkin berbeda dengan gereja-gereja lain. Artinya siapa saja boleh melakukannya, begitu kan? Mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi dalam gereja Katolik, karena tradisinya yang begitu kental, melihat bahwa hanya imam, hanya mereka yang telah diurapi, hanya mereka yang sudah ditabiskan, mampu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Bahkan diakon pun yang sudah menerima tahbisan masih belum begitu ya. Tapi di sini hanya imam yang bisa membuat roti dan anggur itu menjadi tubuh dan Kristus. Sebenarnya bukan imamnya, tetapi itu adalah Kristus yang berkarya.
itu adalah Kristus sendiri yang melakukan perubahan itu. Yang nanti mungkin ada kata-kata transubstansio begitu. Itu kata-kata dari salah satu pelopornya adalah Thomas Aquinas. Artinya apa? Tapi apa? Yang saya makan itu tetap roti begitu. Yang saya makan tetap kepingan roti tak beragi begitu. Roti-roti yang seperti yang begitu kecil begitu kan. Di mana ada tubuh dan darah Kristus? Bagaimana itu bisa menjadi tubuh dan darah Kristus? Saya sudah bertahun-tahun makan itu dan rasanya tetap sama begitu. Saya juga begitu Bapak Ibu. Tidak pernah merasakan apa begitu. Tapi ya, saya tetap percaya bahwa itu. Tapi yang perlu kita imani adalah itu sudah bukan lagi roti dan anggur, tetapi itu adalah sungguh tubuh dan darah Kristus. Begitu. Jadi yang bisa melakukan perjamuan ini bukan sembarang orang begitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan para imam. Sudah sejak tradisi bangsa Yahudi sudah dilakukan demikian. Tradisi ini kan sebenarnya berasal dari Paskah gitu kan. Paskah itu kan kita tahu kalau Paskah orang Yahudi itu kan mereka makan itu ya. Sebelum mereka diutus keluar dari bangsa Mesir, di kitab Keluaran itu kan mereka mengadakan perjamuan Paskah. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Keluaran bab 12. Itu makna Paskah pertama mungkin ya. Keluaran bab 12 nanti, tapi itu masih Yahudi. Kemudian baru akan tersempurnakan oleh perjamuan kudus Tuhan yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri sebelum ia menghadapi ajalnya. Artinya adalah suatu warisan iman sejak masa Yesus sendiri. Yesus yang berkumpul bersama, Yesus yang duduk bersama dengan para murid-muridnya, berbicara bersama, dan akhirnya memecah-mecah roti, kemudian meminum anggur, dan akhirnya memberikan tubuh dan darahnya sendiri. Begitu. Jadi di sini sekali lagi saya katakan bahwa pertama-tama seorang imam dan uskup ini adalah juga karya dari Allah sendiri. Bahwa manusia karena kerinduannya bisa menerima Kristus. Ini adalah karya Allah sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu ini karena materinya susah jadi saya ada gugup gitu. Bentar saya nyontek dulu. Oh ya, doa syukur agung. Lanjutnya, nah, jadi liturgi Ekaristi ini akhirnya berpuncak pada doa syukur agung. Doa syukur agung. Nah, doa syukur agung itu seperti apa sih? Doa syukur agung itu seperti doa tentu saja, ini doa. Tetapi kalau kita misalnya datang ke sebuah resepsi, datang ke sebuah pertemuan, perjamuan begitu ya. Seakan-akan ini adalah menjadi menu utama yang disediakan oleh sang penghidang kepada seluruh para tamu yang hadir. Jadi ini adalah sebuah menu yang khusus, yang paling spesial dan paling istimewa yang dibagikan kepada umat beriman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, melalui doa syukur agung ini, kita masuk dalam puncak misa, puncak perayaan Ekaristi begitu. Oleh karena itu akan butuh banyak rumusan doa, kemudian juga butuh situasi khidmat dan penuh situasi yang penuh daya dari para imam dan juga para umat sekalian. Sebenarnya ada hal yang menarik di dalam pemahaman akan perjamuan Ekaristi. Misalnya kita datang ke sebuah perayaan Ekaristi begitu ya, di mana misalnya para imam situasinya misa itu tidak kondusif, artinya berisik, kemudian artinya tidak, kemudian para imam misalnya waktu itu tidak siap atau bagaimana. Tetapi Bapak Ibu jangan ragu, jangan khawatir bahwa yang kita terima adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus sendiri. Sekalipun manusia ya, sekalipun para imam itu berdosa, para uskup itu juga manusia yang bisa jatuh dalam dosa, tapi mereka tetapi jangan pernah meragukan tubuh dan darah Kristus sendiri begitu. Karena jangan pernah meragukan roti dan anggur yang diberikan pada saat perayaan Ekaristi. Karena sekalipun kita para imam atau para uskup atau siapapun gitu yang merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu tetap berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetap berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebab itu adalah tindakan ilahi sendiri, bukan lagi tindakan manusiawi. Sungguh-sungguh ini adalah sebuah rencana atau rancangan Allah, misteri Allah sendiri. Jadi jangan pernah kita meragukan bahwa ini bukan lagi
ini hanya sekedar roti dan anggur saja, hanya sekedar formalitas sebaka, ini adalah roti dan ini adalah anggur. Tidak, Bapak Ibu. Ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Tapi yang saya terima adalah itu, Frater, kepingan rotinya, kepingan roti, atau mungkin juga saya meminum anggur itu sendiri, biasa begitu kan. Walaupun tidak ada alkohol, ya mungkin ada alkohol tapi sedikit begitu. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita tahu adalah sebenarnya di sini ada berubah adalah substansinya. Artinya substansinya tidak lagi menjadi roti dan anggur, melainkan substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Walaupun bentuknya tetap, formanya tetap. Ya tetap menjadi roti dan tetap menjadi anggur. Begitu. Lantas bagaimana bisa terjadi? Lagi-lagi ini adalah misteri Tuhan. Lagi-lagi ini adalah sebuah karya atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi doa syukur agung membawa kita pada suatu pemahaman, akan mengajak kita untuk berkumpul bersama, berdoa bersama untuk memaklumi iman kita, untuk memaklumkan iman kita. Nah, hal yang penting lagi adalah soal anamnesis begitu. Sebelum kita masuk ke itu. Jadi anamnesis. Bapak Ibu tahu amnesia ya? Jadi anamnesis dan amnesia. Anamnesis lawannya adalah amnesia. Nah, lawan amnesia. Lah, amnesia kita tahu hilang ingatan, begitu kan? Kita kalau orang-orang sudah sudah lanjut usia atau bagaimana, itu amnesia. Atau mungkin kita sudah mengalami tanda-tanda itu Bapak Ibu, ya. Ya ini adalah amnesia, kan? Amnesia. Tetapi dalam gereja Katolik secara tradisi, lagi-lagi kita ngomong soal tradisi, kita selalu anamnesis. Anamnesis adalah mari kita kenangkan wafat dan sengsara Tuhan. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Itu adalah rumusan anamnesis terbaru. Ya sudah lama sebenarnya, cuman terjemahannya mungkin dikoreksi kemudian baru dan baru. Lah, di gereja Katolik, di gereja itu kita selalu anamnesis, mengenangkan kembali. Jadi perjamuan Tuhan ini kalau kita ngomong soal kenangan itu betul, karena kita di sini anamnesis begitu. Kita nggak amnesia, kita berusaha untuk tidak amnesia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sejak tahun 3 begitu ya, 3 atau 6 begitu, sejak Yesus wafat, tradisi untuk berkumpul bersama, tradisi untuk melakukan perjamuan bersama itu sudah ada sejak tahun 6 begitu. Tahun 6 atau tahun 3 begitu kan. Seperti yang saya sudah jelaskan dulu. Di masa mereka masih dicari-cari, di masa mereka masih diterjang-kerjang, masih menjadikan banyak pencobaan, sampai tahun 2022 sekarang ini sekitar 20 abad, 21 abad begini ya. 21 abad tetap ada perayaan perjamuan kudus Tuhan begitu. Mungkin ada banyak tradisi yang mungkin sudah luntur begitu ya. Tradisi apa yang sudah luntur. Tapi Gereja Katolik tetap mempertahankan tradisi ini. Adalah sebuah perjamuan kudus. Kenangan. Lagi-lagi ini adalah sebuah kenangan. Kita berusaha untuk tidak melupakan. Berusaha untuk tidak melupakan. Untuk tidak lupa ya. Tidak lupa. Sedangkan kalau amnesia kita ya wis lupa gitu. Kita lupa dan tidak tidak menghiraukan lagi. Lah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam gereja Katolik ini kita diajak untuk selalu mengenangkan peristiwa misteri kita, peristiwa iman kita, yaitu adalah anamnesis tadi itu. Marilah kita mengenangkan misteri iman kita. Dan itu ada dalam doa syukur agung. Jadi bentuk kenangan ini tetap selalu terjamin, tetap selalu utuh dari masa ke masa. Begitu. Sejak 21 abad Bapak Ibu, itu bukan umur yang singkat, tradisi ini tetap dipertahankan begitu. Bahwa kita berkumpul bersama, menerima tubuh dan darah Kristus bersama, dan juga akhirnya menunjukkan menerima Kristus sendiri dalam diri kita. Nah, sebenarnya akan menjadi keprihatinan ketika kita hanya memilih misa online misalnya. Karena misa online itu kemudian membuat kita menjadi amnesia begitu kan, membuat kita amnesia, tidak lagi mengingat siapa itu Tuhan, tidak mengingat lagi siapa itu Kristus, karena kita sudah lalai begitu, sudah lalai dengan seluruh tradisi yang sudah kita bangun selama berabad-abad ini. Oleh karena itu menjadi peringatan penting bagi kita semua bahwa dalam perjamuan Tuhan kita benar-benar mengenangkan Kristus yang hadir. Akhirnya pengenangan itu terjadi setelah doa syukur agung.
Jadi setelah tadi kita benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus, ketika para imam sudah mengkonsekrasi gitu ya. Mengkonsekrasi itu biasanya kalau Bapak Ibu perhatikan, imam tuh membuat tanda salib di atas apa namanya? Tubuh roti dan anggur gitu. Saya masih belum tahu, ada dua teori, tapi dua-duanya juga saya rasa ada kebenarannya juga. Bukan dua teori ya, aduh ini ditampilkan di YouTube ini. Jadi intinya adalah saya belum bisa memastikan, tapi konsekrasi tubuh dan roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus ketika konsekrasi begitu. Dan juga ketika ditunjukkan kepada para umat begitu. Jadi adalah menjadi tubuh dan darah Kristus gitu. Ketika Romo memberkati tubuh dan darah Kristus. Kemudian inilah tubuhku dan inilah darahku yang dipersembahkan bagimu. Lah itu juga menjadi perubahan antara roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ini bukan lagi soal formalitas, ini bukan lagi soal tok-tokan, gato-gatoan begitu ya. Wes pokoknya ini tubuh Kristus tidak. Tapi ketika kita menyambut tubuh Kristus, kita mengatakan amin. Itu akan dibahas ke pertemuan depan. Amin adalah sebenarnya aku mempercayai itu. Aku percaya bahwa itu adalah sungguh tubuh dan darah Kristus. Begitu. Jadi lebih dari sekedar anamnesis, walaupun anamnesis juga mendapat perhatian yang penting, tapi juga lebih daripada itu, ini sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi Bapak Ibu, tepatnya saya pada pertemuan ini hanya untuk mengatakan kalau ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi liturgi Ekaristi atau perjamuan Tuhan sebenarnya berpusat pada ini, tubuh dan darah Kristus. Sudah saya sebenarnya hanya ingin mengatakan ini saja sebenarnya. Liturgi Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Liturgi memang begitu indah ya. Liturgi kita begitu indah, memberikan suatu gambaran yang dengan kata-kata yang begitu melihat dari kitab suci, melihat dari tradisi, melihat dari perkataan para kudus, dan semua itu dijadikan satu untuk memberikan kepada kita suatu rumusan iman sebagai tradisi itu tadi. Nah, Pater, mungkin Bapak Ibu masih belum percaya begitu ya dengan apa yang saya sampaikan tentang roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, begitu juga mungkin dengan banyak orang di luar sana yang masih belum percaya, mungkin hanya akal-akalan Romo tok, akal-akalannya Bapak Uskup tok, akal-akalannya siapa. Ternyata tidak. Ternyata ini sungguh adalah berasal dari Allah. Lantas bagaimana hal ini diketahui? Ada begitu banyak mujizat terjadi. Bapak Ibu bisa mengecek di internet, di buku, di koran, di koran. Nggak mungkin di koran Indonesia ya. Ya pokoknya di sumber media manapun sudah banyak hal-hal penelitian-penelitian tentang roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Salah satunya adalah, sebenarnya saya nyari videonya tapi nggak ketemu tadi. Salah satunya adalah di Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Jadi di Buenos Aires, Argentina itu saya kurang tahu tahun berapa, tapi itu masih Monsignor, masih Bapak Paus kita. Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, ketika ia masih menjadi uskup agung begitu. Jadi dia masih belum jadi paus, masih berapa tahun yang lalu gitu kan, dia masih menjadi uskup gitu, masih menjadi uskup agung. Nah, di situ dia mendengarkan dari kisah-kisah di Buenos Aires itu terjadi suatu perubahan gitu kan. Paus itu mujizat Ekaristi yang paling dekat dengan zaman kita. Jadi waktu itu ada seorang umat yang menjatuhkan tubuh hosti itu ya. Dia menjatuhkan hosti itu. Dia menjatuhkan hosti ke ke tanah, lalu dia merasa, aduh ini kok hostinya kok rasanya tidak layak gitu kan. Sudah kotor gitu. Dia sudah jatuh ke lantai. Karena gereja begitu peduli dengan hal ini, begitu concern akan hal ini, hosti tadi tidak langsung dibuang, tetapi ia dilarutkan dalam air gitu kan. Dilarutkan dalam air kemudian baru akan diolah kembali. Jadi supaya dia tidak itu adalah sudah. Jadi jangan pernah sekali lagi menerima tubuh Kristus lalu jatuh lalu dibuang ke tempat sampah. Itu adalah sebuah dosa berat, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan pernah melakukan itu. Jadi ketika hosti jatuh, pater-pater sini sering ya beberapa kali itu ya. Mungkin sambil ngantuk-ngantuk terima komuni, blek, hostinya jatuh. Tapi kami akan tetap memakannya. Bukan karena alasan belum 5 menit ya Bapak Ibu ya. Bukan karena alasan belum 5 menit dimakan aing. Tidak. Tapi karena ini sungguh adalah tubuh dan darah Kristus. Lagi-lagi begitu. Saya ingat ada imam paroki begitu ya. Ada darah. Anggur itu tertumpah sedikit ya. Anggur yang sudah dikonsekrasi tertumpah sedikit ke lantai. Dia tetap akan itunya dengan purifikatorium. Lah, baru akan dilarutkan di air kemudian baru akan diolah kembali begitu.
dengan cara yang lebih liturgis begitu. Nah, kembali lagi ke Buenos Aires tadi. Jadi ada umat menerima tubuh Kristus, jatuh tubuh Yesusnya, hostingnya jatuh di lantai. Umat ini merasa dalam tanda kutip ya memang ya ada umat-umat yang ya saya tidak bisa menyalahkan karena memang itu tradisi. Rasa itu kotor dan sebagainya. Akhirnya ya sudahlah. Dan mungkin para imamnya juga mengatakan baiklah nggak masalah begitu. Akhirnya sesuai dengan anjuran gereja itu harus dilarutkan di dalam air. Begitu. Ternyata Bapak Ibu setelah dilarutkan dalam air ada mujizat terjadi. Ya berubah ada semacam saya lupa darah atau apa begitu yang akhirnya diteliti dan itu sungguh-sungguh adalah darah manusia begitu. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya atau menontonnya di YouTube gitu ya. Ada banyak mujizat yang sudah terjadi puluhan ribu-ribu abad ini gitu kan. Para kudus, orang-orang kudus dan sebagainya begitu. Salah satu yang terkenal lagi itu di Italia begitu. Oh, di Italia kalau Bapak Ibu tahu ya, itu ada ada sayatan itu ya. Yang tubuh Kristus menjadi sayatan jantung atau apa begitu ya. Di mana jantung itu sama dengan darahnya jantung itu sama dengan darah di kain kafan yang dipakai oleh Yesus ketika ia meninggal, yang ditemukan tuh. Turin ya, kain kafan Turin itu ya. Nah, jenis darahnya sama, tipe AB begitu kan. Darah AB. Nah, itu Bapak Ibu bisa explore sendiri. Saya sendiri kalau ditanya itu masih kadang-kadang lupa, kadang-kadang inget begitu ya. Karena itu kadang-kadang cerita berlalu. Tapi intinya adalah ada begitu banyak tanda dan mujizat terjadi ketika kita merayakan perayaan Ekaristi Kudus. Ini adalah sebuah perjumpaan kudus dengan Tuhan Allah sendiri. Seperti yang kita renungkan bersama di dalam perayaan ini. Akhirnya saya hendak mengatakan bahwa sebagai umat beriman, marilah Bapak Ibu yang terkasih, apalagi di masa Paskah begitu ya, sebuah perjamuan yang begitu besar di Kamis Putih juga akhirnya terbukti cinta Yesus nanti pada kebangkitan Kristus. Nah, mari kita sekarang merenungkan tentang hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Apakah kita siap selama ini menyambut tubuh dan darah Kristus? Apakah kita selalu mempersiapkan diri? Apakah kita selalu menyucikan diri kita sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus? Akhirnya semoga berkat Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sekarang masuk dalam pemeriksaan batin. Dalam pertemuan Prapaskah kelima ini, kita mendalami kembali doa syukur agung sebagai doa yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Banyak hal penuh makna dalam imannya. Bagaimana selama ini kita terlibat dalam doa syukur agung? Kemudian, doa syukur agung diawali dengan privasi. Dalam privasi, imam mengajak kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya mungkin imam akan menyatakan, Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengatakan, sudah kami arahkan, Tuhan bersamamu dan bersamamu juga, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengarahkan hati kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh dengan seluruh jiwa dan badan kita mengarahkan diri seutuhnya kepada Tuhan? Mari kita periksa batin kita. Apa saja yang selama ini menghalangi kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pemeriksaan batin kita pada malam hari ini, semoga di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dalam seluruh karya pelayanan kita, dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita terima, kita semakin memeriksa batin kita semakin mau memeriksa dulu seluruh kepribadian kita, seluruh sikap kita untuk menerima, untuk hadir dalam perayaan Ekaristi yang kudus itu. Kita lanjutkan dengan bagian selanjutnya. Imam juga mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan Allah. Apakah jawaban yang kita berikan sungguh mengungkapkan syukur kepada Tuhan?
Apa saja yang kita syukuri, apa saja yang menghambat kita untuk bersyukur. Privasi diakhiri dengan kudus yang mengungkapkan iman kita akan kesatuan gereja yang sudah jaya dalam kemuliaan kekal dengan kita, gereja yang masih berjuang di dunia ini. Benarkah kita ikut menyerukan kemuliaan kekudusan Allah dengan penuh iman? Bagaimana sikap iman kita ketika Tuhan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya? Apakah kita sungguh benar-benar siap dan pantas untuk menerima tubuh dan darah Kristus? Apa yang kita lakukan ketika tubuh Kristus dan darah Kristus diangkat dan tujukan kepada kita? Dalam doa syukur agung juga didoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, siapa saja yang kita doakan? Mungkin kita bisa melihat ayah ibu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, suami atau istri kita, dan sebagainya. Dalam doa syukur agung ini, para imam memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenangkan mereka yang sudah hadir dalam kehidupan kita, dan kita mohon kepada Tuhan untuk mempersatukan mereka dengan para kudus di surga. Doa syukur agung diakhiri dengan doksologi atau kemuliaan. Benarkah kita bisa menjawab amin dengan penuh iman semua itu juga dalam doa kita? Apa yang perlu kita perbaiki agar kita dapat terlibat penuh iman dalam doa syukur agung? Para saudara terkasih, setelah kita diajak mendalami doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan Yesus sendiri sebagai imam perjanjian baru yang memimpin dan memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dihidupi dan dihidupkan oleh Ekaristi, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan. Saya persilahkan untuk menyampaikan doa-doa spontan. Bapak yang ada di surga, terima kasih banyak buat pengajaran yang Kau berikan pada kami hari ini, sehingga kami semakin memahami lagi tentang misteri Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber iman kami. Ya Bapak, kiranya Engkau sendiri berkenan untuk menolong kami dengan pertolongan rahmat-Mu agar kami semakin menghidupi Ekaristi ini, sehingga hidup kami betul-betul dipersatukan dengan kurban tubuh dan darah putra-Mu sendiri, sehingga hidup kami juga semakin ekaristis. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami sadar ya Bapa, bahwa kadang-kadang kami masih setengah hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kami masih belum bersungguh-sungguh Tuhan. Semoga di dalam menyambut Paskah kali ini ya Tuhan, khususnya di masa Prapaskah ini, di masa Retret Agung ini Tuhan,
Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami masing-masing ya Bapa, sebagai umat-Mu, agar kami benar-benar bisa menghayati arti dari perayaan Ekaristi sesungguhnya. Kami lebih peduli ke gereja ya Bapak untuk mengikuti Ekaristi secara fisik daripada sekedar melalui online. Bapak, kami tahu banyak pergumulan hidup kami untuk mengikuti Ekaristi di gereja kami. Tapi kami percaya kepadamu ya Bapak, semoga pada mulai Minggu Palem ini ya Bapak, Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan masa Prapaskah, dan selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, agar kami benar-benar bisa hadir di rumah-Mu kembali Bapa, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk mengikuti perjamuan kudus Putra-Mu sendiri, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau membuka dan mengetuk hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan. Walau kami begitu mengeraskan hati kami untuk tidak peduli dengan panggilan-Mu Tuhan, tapi Engkau terus-menerus, Engkau berikan kami suatu tanda, Engkau berikan kami suatu jalan untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam minggu ini, Engkau mengingatkan aku akan pentingnya Ekaristi. Begitu banyak kuasa-Mu Tuhan, dan Engkau mengingatkan aku bahwa saat ini kami mampu berkumpul, saat ini kami mampu datang ke gereja-Mu. Engkau rindu kehadiran kami Tuhan, Engkau rindu kami menyambut Engkau. Tuhan, kami mohon bantuan-Mu, kami mohon kekuatan-Mu. Semoga kami sungguh menyadari bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dari iman kami, mengisi jiwa dan hati kami, membuat hati kami menjadi hati yang penuh dengan kasih, membuat hati kami menjadi hati yang sama dengan Engkau, yang selalu berbuat kebaikan dan selalu menebarkan kebaikan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini, kembali Frater mengingatkan kami akan pentingnya Ekaristi. Semoga ya Tuhan, kami semakin menyadari sebentar lagi kami akan merayakan perayaan Paskah. Hadirlah dalam setiap perayaan itu, agar kami semakin dekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa dan harapan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir dalam sekeping roti dan juga seteguk anggur, agar kami dapat merasakan karya dan penyelamatan. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan seluruh proses pendalaman iman kita dengan permohonan-permohonan dengan doa Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, Datanglah kerajaan, jadilah datanglah kerajaan-Mu, jadilah atas kehendak-Mu bumi seperti dalam dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada seperti kami. kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. jahat. Amin. Baik, terima kasih Frater atas materi yang dibawakan. Dan sekarang kita sampai pada pengumuman. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu Feni. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas waktunya di mana kita bersama-sama malam hari ini boleh mengikuti APP minggu yang kelima. Terima kasih juga Frater
yang telah mengingatkan kami kembali umat Yakobus akan pentingnya arti Ekaristi, di mana Ekaristi adalah puncak iman kita yang mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Terima kasih, Frater. Semoga dengan renungan singkat Frater semakin membuka hati dan pikiran kami, agar kami menjelang Paskah, kita semua bisa hadir kembali secara nyata melihat dan mengimani Kristus sebagai Juru Selamat kita. Apalagi sekarang gereja sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk menyambut perayaan Paskah. Jadi mari Bapak Ibu, luangkanlah waktu kita hadir di gereja untuk mengenang perjamuan kudus. Singkirkan dulu rasa cemas dan takut kita, karena Tuhan pasti akan menjaga kita. Kalau kita memang betul-betul mengimani Dia dan kita rindu untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Jadi untuk Bapak Ibu, jangan ragu, mari kita bersama-sama dalam menyambut Paskah ini, dimulai dari mulai besok, Minggu Palem, dan seterusnya, kita aktif kembali di gereja, kita hadir di gereja, kita memandang tubuh dan darah Kristus, dan kita mengecap tubuh dan darah Kristus. Amin. Semoga bisa terlaksana. Pengumuman selanjutnya untuk aksi puasa pembangunan APP bisa ditransfer ke rekening lingkungan Yakobus, seperti yang tercantum di grup WA lingkungan juga bisa dibaca. Kemudian batas pengumpulan aksi puasa pembangunan APP tanggal 12 April 2022. Berikutnya, Andre, pengumuman selanjutnya. Bapak Ibu, untuk minggu depan, hari Kamis, itu sebenarnya APP kita yang terakhir, tetapi karena ada permintaan dari keluarga almarhum Pak Andre, dari Bu Indah dan anak-anak, maka Kamis depan kita akan mengadakan misa arwah peringatan 40 hari meninggalnya sahabat saudara kita yang tercinta, Bapak Yohanes Andre Cempono. Misa akan dipimpin oleh Romo Ming, OP, dari komunitas Dominikan, Odo Pewarta, OP. Misa akan diselenggarakan secara online mulai jam 7. Zoom dibuka jam 18.45. Jadi dimohon kehadiran Bapak Ibu, kita doakan sahabat kita Pak Andre ini yang di awal-awal dulu waktu masa-masa corona, waktu masa pandemi begitu aktif bersama-sama dengan Bu Indah. Bahkan kalau nggak salah Pak Roy atau Andre ya yang sempat memberitahukan mengajar bagaimana untuk Zoom pertama kali. Jadi mari Bapak Ibu kita luangkan waktu untuk kita doakan arwah untuk Pak Andre Cempono. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya, tolong Andre untuk pertemuan. Terus untuk APP yang ke-6? Ini hari Jumat, Bu Yeti. Oh, untuk pertemuan APP ke-6 kita mundurkan di hari Jumat. Jadi hari Kamis 7 April misa arwah Pak Andre. Kemudian hari Jumatnya tanggal 8 April pertemuan APP kita yang terakhir. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir lebih banyak lagi di pertemuan yang ke-6 ini, pertemuan terakhir. Mudah-mudahan juga pertemuan APP ke-6 terakhir ini juga merupakan pertemuan online kita terakhir di Yakobus untuk selanjutnya pertemuan secara offline. Nah, nanti mudah-mudahan pengurus akan membicarakan untuk selanjutnya, program selanjutnya, kita mungkin akan mengarah ke offline. Demikian pengumuman. Jadi untuk pertemuan APP minggu depan diundur di hari Jumat 8 April. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya, Andre tolong. Nah, dari Paroki Santo Marinus Yohanes membuka kelas kursus evangelisasi pribadi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai saudara teman yang ingin mengenal bagaimana itu menginjili, bisa mendaftarkan di kursus evangelisasi pribadi ini. Kursus akan dimulai pada tanggal 19 April. Demikian, ada lagi pengumuman Andre selanjutnya.
Baik, sebelum terakhir pengumuman, mungkin dari Pak Roy, Wakil Ketua, ada pengumuman yang bisa ditambahkan? Silakan Pak Roy. Tambahan aja tadi mungkin tentang kalau di registrasi ya untuk Misa Minggu Palma itu kuotanya saat ini 635. Bisa tolong agak keras Pak Roy? Suaranya agak keras. Kuotanya untuk Misa Minggu Palma Sabtu atau Minggu itu Katanya sekitar 630-an, 635. Itu sudah ditambahin sih dari 400. Kalau lihat data ya. Nah, nanti ini untuk pendaftaran mungkin nanti saya bantu untuk woro-woro. Pendaftarannya itu dibukanya Selasa 5 April jam 6. Mungkin nanti saling mengingatkan ya. Jadi siapa yang mau ikut istilahnya cepet-cepetan. Sistemnya itu berupa registrasi nanti yang nomor keluar. Bukan nomor bangku, registrasi. Terus untuk untuk mungkin Bu Feni ya tahu dulu untuk daun palma itu memang kita disuruh mendata. Tetapi memang dari gereja itu memang kalau ada yang punya jatahnya daun palma itu bisa dibagi. Belum tentu kita semua dapat sesuai kuota karena ini kan ceritanya kita dapat semua lingkungan gitu kumpulkan. Kalaupun misalkan datang waktu di gereja bisa bawa sendiri atau ke gereja nanti juga disediakan seperti dulu waktu offline sih. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ternyata dapat kuotanya, dapat jatahnya itu nanti diambil setelah misa ya. Setelah misa Sabtu itu mungkin. Itu nanti silakan diambil mungkin di tempat saya gitu aja kalau itu. Tapi maaf ini ya, kalau nanti nggak dapat sesuai permintaan, ini ya jangan marah. Karena ini kan kita dapat ceritanya gitu sih. Itu aja, Pak Ivan. Oke, baik. Jadi mungkin ya daripada mengharapkan daun palem dari Pak Roy, yang mendingan Bapak Ibu hadir di gereja bisa dapat langsung secara utuh daun palma sesuai kehendak hati, sambil mengikuti jamuan kudus Ekaristi. Oh ya, saya tambahkan juga Bapak Ibu untuk hari Senin 4, 5, 6 April itu sudah dimulai pengakuan dosa di gereja, pendaftaran manual. Benar ya Pak Roy ya, pendaftaran Betul. manual ya? Pendaftaran manual. Pendaftaran jam manual. 6 sampai Jadi setengah 9 ya. Jam berapa Pak Roy? Jam 6 sampai setengah 9. Ya, baik. Jadi kita Bapak langsung daftar langsung gitu datang. ya. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengawali kita agar kita siap, hati kita bersih untuk menyambut Paskah tahun 2002 ini. Mari kita bergiliran masuk di gereja mengaku dosa kita. Tidak usah malu untuk mengaku dosa karena Tuhan sudah tahu dosa kita. Tuhan cuma mau kita terbuka enggak dengan Dia. Kita mau enggak terus terang sama Tuhan, sama Bapa kita. Tuhan, aku berdosa, dosaku ini loh Tuhan. Enggak usah takut, salah, tidak usah takut. Bagaimana bicaralah apa adanya seperti kita ngomong sama Bapa kita sendiri. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Feni. Baik Pak Ivan, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut dengan doa penutup. Mari kita doakan bersama-sama. Dan nanti mohon berkat penutup oleh Frater. Ya Bapa yang Maha Kasih, betapa agung kasih-Mu kepada kami, sehingga mengutus putra-Mu yang menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai kurban agung yang menyelamatkan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, sehingga kami semakin mengimani pengorbanan putra-Mu yang selalu kami rayakan dalam Ekaristi Suci. Bantulah kami untuk tidak takut berkorban demi memuliakan nama-Mu dalam hidup kami setiap hari. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan, Frater. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga dan saudara kita di lingkungan Santo Yakobus senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadah APP sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah. Baik, terima kasih Frater, terima kasih juga Pak Ivan, terima kasih semuanya. Silakan Andri kalau mau foto atau apa. Oh, lagu penutup. Silakan. Sedalam apa sentuhan hati saat merasuk di dalam doa, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Sebesar mana perbuatanku setelah bakti dan karyaku, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Sebesar mana perbuatanku setelah bakti dan karyaku, ku tahu hanya dalam Ekaristi ku temukan puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Di sana Tuhanku dikurbankan, di sana Tuhan dibagikan, di sana jiwaku bersyukur, di sana puncak semuanya. Di sana puncak semuanya. Di sana puncak semuanya. Baik, Frater, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita foto dulu ya. Ya, yang belum menyalakan kamera mungkin bisa menyalakan kameranya. Oke, sudah nyala semua. 1, 2, 3.
Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, Frater. Selamat malam. Silakan. Selamat malam semuanya. Lihat dulu ya. Malam. Malam semua. Malam, Frater. Izin pamit. Malam. Terima kasih Pak Pamit Ivan. dulu ya Pak Ya, Ivan. terima kasih Frater. Bunda. Sampai ketemu Malam hari semuanya. Kamis. Semuanya. Maaf ya, taruh malam ya. Terima kasih Frater. Mantap, Frater. Malam. Malam. Mas Gaby, selamat malam. Oh, udah keluar. Mantap, Frater. Ya. Hari ini. Ya, saya supaya baca buku tadi. Sebenarnya saya lupa banyak hal tadi, tapi ya udahlah, sudah terlalu malam. Malam, Bu Indah. Malam. Pak Ivan, bagaimana keadaannya? Wah, puji Tuhan. Baik-baik, Frater. Apa Pak Ivan? Itu operasi apa kalau betul? Moto tuwek. Moto tuwek. Tapi aman ya Pak Ivan ya? Maksudnya tidak? Enggak apa-apa. Aman-aman nih, Frater. Oh begitu. Langsung enggak pakai, langsung aman kok. Kiri kanan ya? Oh, enggak boleh. Satu-satu dulu, Pak. Sebelah. Enggak bisa dua-dua lah. Enggak ketok. Harus satu memang. SOP-nya satu. Satu begitu. dulu, nanti satu. Dua-dua Dua-dua langsung balik. Kalau cadangannya ya Pak ya? Iya, kalau cadangan. Itu ono Apa-apa kok. pantangan nih, Bu. Teknologi baru sekarang. Ono pantangan nih, Pak. Kalau kakek mangan deh iku. Nanti ku mangga dua iku. Aku makan sate babi terus kok, gak apa-apa nih gini, aman kok. Sate babi. Frater, saya pamit dulu ya, Bapak Ibu, saya pamit dulu ya. Ya, Bu Reni, terima Ya, kasih terima banyak. kasih. Selamat malam. Ya, Pamit dulu. Frater, Halo Pak, Gus Nadi. saya mau tanya Maaf. ya, Ya, mari Pak. mengenai hosti yang Oh, tadi yang diungkapkan Frater itu. Kemarin Minggu itu saya lihat seorang AI ya, itu menjatuhkan hosti. Oh ya? Ya, Gak sengaja itu. Biasa pakai sarung tangan kepleset. dia nggak pakai sarung tangan. Ya kepleset biasanya. Itu jatuh Pak. Habis itu dia ambil, harusnya kan dia makan Pak. Nggak harus. Habis ambil disendirikan, nanti dibawa ke belakang, baru dihancurkan sama-sama. Gitu ya Pak Antoni ya? Ya. Ini jatuh diambil, jatuh diambil sebetulnya- dikasih umat. Oh, nggak boleh. Jatuh dikasih umat nggak iya. boleh. Nggak, takutin nanti umatnya mesti ini nek misalnya sampai kejadian seperti itu supaya lebih aman ya kita ambil langsung kita sing makan. Ya setauku kapannya ada yang jatuh, ambil AI ini diambil dimakan sendiri. Ya, itu Nah, tindakan ini- sing paling cepat lah. Cuma kadang ada sing ndak biasanya nanti di sampai ke Romo, ambil Romo nanti disendirikan yaitu dilarutkan dalam air nanti ditaruh gitu loh. Di Sumur. belakang itu ada tempatnya apa sih namanya aku lupa istilahnya, ada kayak sumur gitu loh. Ya, sumur. Itu. Ya. Apa itu Frater namanya Frater? Saya juga mikirin. Apa? Sumur suci. Ya, sumur Ya, suci itu dong. Ada namanya kok istilahnya lupa. aku namanya. Sakralium, Sakramento. Sakralilium, ium kok. Ya. Akhir-akhir ium. Ya. Aduh, saya kok jadi kelupaan. Nanti di bawah. Sakrarium ya. Iya, sakrarium ya. Sakrarium. Ya, nasional Ya, berarti ya. sakrarium. Nah, itu nanti ditaruh Situasional di ya. situ. Oh ya, kalau dulu itu kalau komuni itu pernah beberapa kali itu urutan terakhir. Itu mesti dapatnya itu banyak ya. Sekarang nggak pernah ya. Maksudnya yang dibawa sama AI itu misalkan aku yang terakhir itu dikasih yang banyakan, habis lah ibaratnya. Sekarang enggak ya, nggak mesti habis ya. Ini itu nek di gereja kan ada tabernakel. Nah, itu nek sisa itu disimpan di tabernakel. Tapi kadang kalau misa di rumah umat itu kan nggak boleh ada sisa. Jadi harus habis. Enggak, ini di gereja. Misal di rumah umat itu harus habis. Jadi kadang-kadang yang terakhir itu bisa didobeli. Soalnya kan nggak ada tabernakel. Mau ditaruh di mana nanti bisa ya? Nah, nggak boleh. Itu harus habis. Berarti Tapi kalau di gereja itu biasanya sisanya disimpan di tabernakel. Kalau dulu
Dek, mana tuh hati kudus Yesus itu ya biasa toh, kan males kalau antri duluan. Belakangan itu mesti dapetnya lebih banyak. Pernah sampai tebel gitu. Nyoloknya angel. Ya itu berarti ambil AI ini dientek-entekno itu. Nah iya dinten cuma sekarang nggak pernah ya. Dek mari itu nggak Berdoa pernah lebih tahu. lama itu Kak Roy. Jadi sambil apa ngemut itu kan harus berdoa itu. Berarti Kak Roy disuruh berdoa lebih lama itu. Iya Kak Roy Itu kan nggak boleh kena gigi ya hitungannya ya. Nah itu Ya, kan bisa Yang benar memang nggak salah kan nggak boleh kena. harusnya di istilahnya kasarane Nempel di mana langit-langit itu susah. Loh, tapi sebenarnya ada Romo kemarin penjelasan Romo Yoyo kalau nggak salah. Itu dikunyah malah. Kita harus mengunyah. Iya, kan itu makan. Jadi kan kita makan. Makan artinya kan kita kunyah. Jadi kita rasakan tubuh Kristus itu kita kunyah. Kalau usah Nah, itu. wis nyonyot, Pak. Ya enggak. Digigit bisa kok itu. Maksudnya di kayak seperti kita makan. Nah, itu penjelasan kemarin Romo Yoyo waktu Kalau dulu pertemuan AI kecil, begitu. Kalau dulu kecil itu aku diajari Ya, di langit-langit. di resepno itu, maka sampai Betul. muter-muter menyeru-nyeru. Angel dari Frater, tadi saya tanyakan belum terjawab loh, Frater.